Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, kembali lagi bersama kami, Alpha Family Channel. Setelah beristirahat sejenak untuk mengisi perut yang kosong, kita lanjutkan petualangan kita untuk mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Siapa di sini yang suka belajar sambil bermain? Nah, kali ini kita akan berkunjung di salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia, yaitu Museum Radia Pustaka di Kota Solo. Nah, sahabat Alpha Family, lihat deh, ternyata di tengah ramainya Jalan Slamet Riyadi ini, kita bisa ketemu kereta yang sedang melintas. Unik ya, kereta ini seolah membawa kita kembali ke masa lalu, mengingatkan kita akan sejarah transportasi di Kota Solo. Sebentar lagi, kita akan sampai di Museum Radia Pustaka, dan perjalanan kita hari ini makin seru aja nih. Kalian tahu nggak, museum ini adalah museum paling tua di Indonesia. Dan di dalamnya banyak banget koleksi yang bikin kita tercengang. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk, kita eksplor bareng-bareng. Sebelum kita masuk, kita kenalan dulu dengan museum ini. Didirikan pada tahun 1890 oleh Kanjeng Adipati Sosrodiningrat keempat. Wow, udah lama banget ya. Museum ini menyimpan berbagai koleksi penting dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Untuk dapat masuk ke museum ini, kita harus membayar tiket sebesar Rp10.000. Sangat terjangkau kan? Sekarang, coba lihat ini. Ini adalah arca-arca kuno dari zaman Hindu-Buddha. Ada arca Ganesha, Dewa Siwa, dan banyak lagi. Bentuknya unik dan umurnya sudah ratusan tahun. Bayangin, kita bisa melihat langsung benda yang dulunya disembah oleh nenek moyang kita. Di dalam museum ini, kita bisa menemukan berbagai koleksi luar biasa, seperti naskah kuno beraksara Jawa dan Arab, arca-arca peninggalan Hindu-Buddha, keramik Tiongkok kuno, senjata tradisional seperti keris dan tombak, koleksi wayang kulit yang usianya sudah ratusan tahun. Bahkan ada meja dan kursi milik Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa pada abad ke-19. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat, yaitu seorang bangsawan Keraton Surakarta. Nama Radia Pustaka sendiri berarti perpustakaan kerajaan untuk tujuan awalnya menjadi tempat penyimpanan naskah kuno. Sahabat pintar, kalian pasti tidak menyangka di Museum Radia Pustaka ternyata ada benda bersejarah yang berkaitan dengan tokoh dunia paling terkenal, Napoleon Bonaparte. Museum ini bukan hanya menyimpan benda, tapi juga kisah tokoh-tokoh penting seperti Mangkunegara dan Pakubuwono. Kita juga bisa melihat foto-foto dokumentasi perjuangan rakyat Solo di masa penjajahan. Lihat juga pusaka-pusaka kerajaan seperti keris, tombak, dan pedang. Setiap benda punya ceritanya masing-masing. Benda-benda ini bukan cuma senjata loh, tapi juga simbol kekuasaan dan kehormatan. Ada pula koleksi benda-benda pecah belah seperti gerabah, porselen, keramik, kendi, guci piring, mangkok, dan lain-lain. Ini nih, perpustakaan yang menyimpan salah satu koleksi paling langka, yaitu naskah kuno. Penasaran kan? Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang pasti bikin kalian semangat, yaitu alat musik gamelan. Di sini
kalian bisa melihat koleksi gamelan lengkap yang umurnya juga tidak kalah tua. Alat musik ini bukan cuma indah, tapi suaranya juga merdu banget. Coba kalian bayangkan. Dulu gamelan ini dimainkan di istana untuk mengiringi tarian dan upacara penting. Salah satu bagian paling menarik di museum ini adalah koleksi pewayangan. Ada wayang kulit, wayang golek, dan wayang beber. Wayang kulit menceritakan kisah-kisah dari Mahabharata dan Ramayana. Di sini, pengunjung anak-anak juga bisa mencoba membuat tokoh wayang sendiri dengan kertas dan pensil warna. Seru banget loh, kita bisa belajar nilai kepahlawanan, kejujuran, dan keberanian dari tokoh-tokoh pewayangan seperti Arjuna, Bima, dan Sri Kandi. Tidak hanya itu, masih banyak loh koleksi unik lainnya. Ada wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau, wayang beber, dan berbagai patung-patung kecil yang menggambarkan kehidupan zaman dulu. Wah, ini adalah patung yang sangat detail dan dramatis. Patung ini adalah ukiran kayu atau gading yang menggambarkan salah satu tokoh dalam mitologi Hindu Jawa atau Bali, yaitu Rahwana, seperti yang sering terlihat dalam cerita-cerita wayang atau Ramayana. Sahabat pintar, pernahkah kalian melihat penutup kepala khas orang Jawa yang bentuknya unik dan terlihat keren? Namanya adalah blangkon. Blangkon bukan sekadar topi biasa loh. Ia adalah bagian penting dari pakaian adat Jawa yang penuh makna. Di sini kita dapat melihat berbagai macam koleksi topi tersebut. Di bagian belakang museum terdapat beberapa replika bangunan. Di antaranya replika makam Imogiri, replika Masjid Demak, replika panggung Sanggabuana, dan replika Joli Jempono atau tandu yang digunakan para bangsawan untuk bepergian di zaman dulu. Selain itu juga terdapat beberapa koleksi almari kuno, jodang sesaji, kremun, uang kuno, serta pakuwon atau horoskop Jawa. Di sini kita dapat menyaksikan berbagai macam pengetahuan dari zaman dulu. Di ruang samping museum, kita akan menemukan berbagai arca dari masa Hindu Buddha. Variasi arca dari batu, perunggu, dan tanah liat menggambarkan dewa-dewi seperti Durga Mahisasura Mardini, Ganesha, dan Siwa. Ada juga peninggalan dari zaman Majapahit dan Mataram kuno, serta artefak yang ditemukan di sekitar Solo, Klaten, dan Yogyakarta. Koleksi ini sangat membantu kita memahami bahwa budaya Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai luhur dari zaman dulu. Seperti janji kita sudah belajar dan bermain dengan cara yang paling menyenangkan. Kita sudah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri kekayaan budaya kita. Setelah keliling museum ini, kita jadi tahu kalau sejarah itu seru banget. Kita bisa belajar banyak hal dari benda-benda peninggalan masa lalu. Jadi, jangan takut ke museum ya. Karena di sini kita bisa belajar sambil bermain dan menemukan cerita-cerita baru yang keren dan luar biasa. Sahabat pintar, petualangan kita menjelajahi kota Solo hari ini tak terasa sudah berakhir. Setelah sebelumnya kita belajar mengenal berbagai macam aneka senjata dan sejarah keris di Museum Keris Nusantara. Kemudian kita belajar dari museum paling tua di Indonesia, yaitu Museum Radia Pustaka. Di sini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah bukan hanya tumpukan benda-benda kuno. Sejarah adalah cerita.
adalah warisan yang membuat kita bisa lebih mengenal siapa diri kita. Semoga setelah ini kita semakin semangat untuk terus belajar dan melestarikan budaya bangsa. Oke sahabat pintar, sampai di sini dulu petualangan kita menjelajahi museum-museum di kota Solo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Alpha Family Channel. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.